Haleluya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai apa itu pacaran, ya kan. Nah, saya bahas mengenai pacaran itu bukan untuk yang aneh-aneh, ya kan. Bukan untuk mau anggar jago, tidak. Tapi paling tidak ada 3 hal mengapa saya sering bahas tentang pacaran, bahas tentang cinta, bahas tentang masa depan, bahas tentang motivasi di sosial media saya, khususnya di pelayanan sosial media saya. Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari, saya mau bagikan untuk jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Yang kedua, yang mau alasan saya bisa melakukan ini, bisa men-share hal seperti ini adalah untuk saya sendiri, untuk pasangan saya nantinya, dan untuk anak-anak saya nantinya, ya kan. Jadi bukan berarti kalau misalnya belum menikah nggak bisa belajar tentang pernikahan, atau yang jomblo belum bisa bahas tentang pacaran. Boleh, ya kan. Justru waktu kalian jomblo, ya, waktu kita jomblo itu kita bisa belajar tentang pacaran supaya apa? Supaya nanti, yang pertama, kita itu bisa memilih pasangan hidup yang tepat. Yang kedua, saat kita pacaran dan saat kita menikah, kita memiliki pacaran yang baik dan juga pernikahan yang bahagia. Dan kemudian yang ketiga, sebagai arsip, ya, sebagai dokumentasi, sehingga jika nanti puluhan tahun ke depan itu masih bisa dilihat di sosial media saya. Jadi yang saya bagikan ini bukan untuk angker jago, tapi biarlah kalau memang teman-teman diberkati, ini membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Nah, oke, hari ini saya mau bahas mengenai apa itu pacaran, ya kan. Banyak orang, anak-anak muda khususnya, jika ditanya apa itu pacaran, mereka nggak tahu jawabannya apa. Dan mereka kadang menjawabnya secara keliru. Mereka kadang menjawabnya dengan salah. Mereka salah mengartikan apa itu pacaran. Itu sebabnya sebenarnya dari SMA, kurikulum agama Kristen sudah mengajarkan mengenai pacaran kepada peserta didiknya, khususnya kepada siswa SMA kelas 10. Ya kan? Kelas 10 SMA itu sudah diajari tentang berpacaran, bahkan itu ada bab khusus, pelajaran khusus mengenai pacaran. Supaya apa? Supaya remaja Kristen itu memahami dengan benar apa guna dari pacaran itu, apa tujuan dari pacaran itu, dan apa manfaat dari pacaran itu, serta batasan-batasan dari pacaran itu. Karena kalau kita lihat bagaimana pacaran di luar sana, bagaimana pacaran di luar iman Kristen, atau bukan di luar iman Kristen, seorang Kristen, tapi cara berpacaran yang kebarat-baratan, ya kan, pakai budaya Western, ya, yang pasti berbeda dengan budaya kita, ya kan. Dan ingat baik-baik, kita ini warga kerajaan sorga, ya kan. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Alkitab ada, dan ini memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa terpengaruh oleh budaya-budaya Barat yang memang romantisnya berlebihan di masa pacaran, ya kan. Dan ingat, kita warga kerajaan sorga, jadi kita ikuti apa kata firman Tuhan saja. Nah, jadi banyak remaja yang bingung kalau saya tanya apa tujuan pacaran. Mereka bingung, ya kan. Bahkan mereka menjawab 3 hal ini yang sering salah mereka jawab. Ada 3 jawaban-jawaban mereka yang salah, yang biasanya kita dengar. Ya, yang pertama, hanya untuk senang-senang saja, ya kan. Ya, namanya masa muda loh, Bang Willy. Ya, kita harus senang-senang di masa muda kita. Dengarkan baik-baik. Kalau mau senang-senang aja, kan gak mesti sama pacar. Sama teman bisa senang-senang, sama keluarga bisa senang-senang, sama sahabat bisa senang-senang. Kan yang namanya malam mingguan misalnya, bukan harus sama pacar kan. Sama teman juga bisa kan. Nah, jadi yang namanya berpacaran, ya, itu bukan hanya sekedar senang-senang, ya kan. Jadi itu kesalahan pertama, pengertian anak-anak muda biasanya yang membahas atau yang ditanya apa itu pacaran, jawabannya itu hanya untuk senang-senang. Dan kalau senang-senang nggak mesti sama pacar, nggak mesti pacaran baru kau senang. Oke? Nah, yang kedua, apa kekeliruan anak-anak muda dalam berpacaran? Pelampiasan. Nah, seringnya pelampiasan. Pelampiasan akan dendamnya dengan mantannya, pelampiasan akan gairah seksnya sehingga dia lampiaskan kepada pasangannya, ya kan? Itu jelas adalah motivasi yang salah, dan jelas itu tujuan pacaran yang salah. Ya kan, tujuan pacaran yang benar nanti akan saya jelaskan, tapi kekeliruan ini salah jelas. Karena apa? Karena pacaran bukanlah tempat pelampiasanmu. Bukan hanya pelampiasan dengan mantan, dan juga bukan hanya pelampiasan seksualmu, tidak. Karena di masa pacaran itu bukan saatnya melampiaskan hasrat, bukan saatnya itu melampiaskan kepuasan seksual, tidak.
Oke, nah kemudian yang ketiga, apa alasan yang salah biasanya dalam berpacaran bagi anak-anak muda? Kesalahan berikutnya itu adalah karena iri. Iri dengan teman-temannya. Teman-temannya yang lain udah punya pacar, ya kan? Lalu dia iri, dia merasa, kenapa aku belum punya pacar gitu, ya kan? Jadi karena teman-temannya sudah punya pacar dan dia belum, dia ikut-ikutan. Padahal dia nggak cinta, dia nggak ngerti apa itu pacaran gitu. Dia belum tahu tujuan pacaran itu untuk apa, persiapan-persiapan pacaran juga dia belum paham, bagaimana kepribadian daripada pasangannya dia belum paham, tapi karena iri, karena cemburu kepada kepada teman-temannya, ia berpacaran. Dan jelas itu salah. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ini biasanya terjadi pada remaja umur 20-an. Ya kan? 18, 19, 20 seperti itu. Suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan ujung-ujungnya apa? Mereka insecure. Ya kan, mereka insecure. Karena apa? Karena mereka banding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Ingat baik-baik, kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah persiapkan yang terbaik buat kita. Ingat baik-baik, jalan hidup kita berbeda-beda. Jalan hidup saya dengan jalan hidup saudara itu beda. Jalan hidup si A dengan si B itu beda. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita percaya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, kemudian itulah tadi kekeliruan atau alasan-alasan yang salah bagi seorang remaja untuk berpacaran. Nah, apa itu saudara pacaran? Nah, menurut Wikipedia, pacaran itu merupakan proses. Ya, pacaran itu merupakan proses perkenalan antara dua insan yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Sekali lagi saya ulangi, menurut Wikipedia, pacaran itu merupakan proses perkenalan antara dua insan yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Jadi pacaran itu adalah proses perkenalan, saling mengenal. Bukan melampiaskan hawa nafsu, bukan melampiaskan dendam dari masa lalu, tidak. Tetapi proses perkenalan antara dua insan. Dan ingat baik-baik, laki-laki dan perempuan yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan. Bukan kesamaan, tapi kecocokan. Ya kan? Laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Saya dan pasangan saya nanti itu pasti berbeda. Teman-teman yang menonton ini dengan pasanganmu nanti itu berbeda. Kalian berbeda. Jelas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki diciptakan dari debu tanah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk, yaitu debu tanah yang dihaluskan 2 kali. Nah, jadi jelas berbeda. Laki-laki biasanya kan kalau misalnya dia dalam suatu rapat, pasti laki-laki selalu berkata begini kalau dia mengajukan pendapatnya. Saya pikir, nah, laki-laki lebih memakai logika. Sedangkan perempuan, kalau misalnya dia mengajukan pendapat, dia seperti ini. Saya rasa. Nah, perempuan lebih memakai perasaan. Sedangkan laki-laki lebih memakai logika. Dalam mengatasi masalah misalnya. Laki-laki itu memang besi. Seperti besi. Kuat, ya kan? Tapi sekali patah, hancur. Beda sama perempuan. Perempuan kayak karet memang. Perempuan itu lembut, lemah, ya kan? Sedikit-sedikit nangis, ya kan? Tetapi kuat gitu. Itu makanya kalau misalnya ada suami istri, ya kan, istrinya mati duluan daripada suaminya, maka pasti suaminya itu kalau nggak kawin lagi mati juga. Biasa selalu seperti itu, ya kan. Nah, tapi kalau suami mati duluan, istri itu sanggup menjanda 25 tahun, 20 tahun, 30 tahun, baru mati. Kemungkinan kawin lagi enggak. Nah, jadi itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu berbeda. Nah, jadi waktu pacaran itu dicarilah supaya cocok. Ingat, bukan sama tetapi cocok. Cocok dalam kepribadiannya, cocok dalam komunikasinya, nyambung dalam pemikirannya, ya kan, bisa saling mengerti, bisa saling memahami, dan kalau memang sudah bisa saling memahami, sudah bisa saling mengerti, maka harus bisa saling menerima. Sebagai contoh, saya mengerti tentang dia, saya memahami tentang dia, tapi saya nggak bisa nerima dia. Jelas itu bukan pacaran yang baik, itu hubungan yang toksik, ya kan? Pacaran yang baik, engkau bisa memahami dia, engkau bisa mengerti dia, dan yang paling penting, engkau bisa menerima dia.
Dan kau jangan paksa dirimu untuk menerima dia kalau masih pacaran. Jangan paksa dirimu untuk menerima dia. Betul? Kalau memang dia itu memang nggak bisa untuk mau dipertahankan untuk masa depan, ya silakan putus. Apakah boleh pacaran putus? Ya boleh. Itu makanya ada pacaran. Namun bukan berarti juga putus nyambung atau putus jadian. Tidak. Ya kan? Itu tentu membuat kita itu menjadi nggak punya harga diri, ya kan? Masa anak Tuhan tapi ganti-ganti terus pacarnya, ya kan? Baru putus, ya kan? Langsung dapat lagi, putus dapat. Itu membuat nama kita nggak baik, membuat kesaksian kita nggak baik, ya kan? Nah, jadi boleh nggak putus waktu pacarannya? Boleh. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak bisa engkau saling menerima, kalau bisa engkau tidak bisa menerima kepribadian dia dan dia nggak bisa menerima dirimu, ya mau kayak mana lagi? Engkau harus putus, betul? Karena gini, kalau nanti di masa pernikahan, ya dari masa pacaran aja udah nggak cocok, apakah kau yakin mau menikah dengan orang yang memang nggak cocok denganmu? Ingat baik-baik, pernikahan itu seperti engkau mau naik sepeda motor selama 50 tahun, nggak boleh berhenti, nggak boleh turun, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Pokoknya harus tetap di sepeda motor itu harus jalan 50 tahun. Karena kebiasaan, kebanyakan orang menikah umur 25 rata-rata, mati 70-an. Kebanyakan, rata-rata seperti itu. Ya kan, walaupun tidak semua. Nah, jadi kalau memang kalian di masa pacaran saja sudah tidak cocok, ya putuskan. Jangan lanjutkan hubungan itu. Mungkin memang kau ngasih waktu sama dia untuk bisa memahamimu. Ya kan, mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi nggak bisa dia memahami dirimu dan nggak bisa menerimamu apa adanya. Tidak bisa mengerti tentang dirimu. Ya kan? Nah, itu sebabnya sebelum pacaran pun harus ada PDKT-an supaya bisa mengerti dulu, mengerti kayak mana dia, ya kan? Memahami gimana sifatnya gitu, ya kan? Karena gini, karena kalau biasanya masih teman, kalau misalnya masih teman, ya kan, kita itu nggak gengsian. Tapi coba waktu pacaran, ya kan, gengsi itu pasti, ya kan, makan diatur, cara jalan diatur, ya kan. Nah, tapi kalau masih teman, makanya sebelum pacaran tuh temanan dulu. Jangan pacaran 2 minggu, jadi yang langsung putus masih 1 minggu. Jangan sebulan kenal lalu pacaran 2 minggu udah berantem, jangan. Paling lama kalau bisa temannya itu 6 bulan, ya kan, setahun gitu, atau 6 tahun. Ya kan, mana tahu, ya kan, ada teman-teman yang mau kayak gitu, ya kan, temannya waktu masih anak sekolah 1 SMA, baru udah mau tamat kuliah, ya kan, baru pacaran, ya kan. Nah, nggak menjadi masalah, ya kan, memang teman dulu gitu, ya kan, supaya bisa saling ngerti kayak mana kelebihan dia, ngerti gimana kekurangan dia. Karena apa? Karena dalam konsep pernikahan Kristen tidak ada kata perceraian. Matius 19 ayat 6, saya bacakan. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau nanti sudah menikah, jangan katakan, kami gak cocok. Loh, kenapa waktu pacaran cocok? Kenapa waktu pacaran romantis gitu, tapi waktu menikah yang mau cerai? Jangan. Itu makanya tidak ada kata perceraian dalam pernikahan Kristen. Hanya maut yang bisa memisahkan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan juga karena zina. Karena janjimu itu apa? Ingat janjimu nantinya waktu di pernikahan. Apa janjimu? Aku akan menerimamu baik dalam keadaan suka maupun duka, sakit maupun sehat, kelimpahan ataupun kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Apakah engkau berjanji nanti kecuali kau selingkuh? Kecuali kau berzina dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain? Tidak ada kan? Nah, jadi kalaupun nanti sudah menikah lalu ada kesalahan, di situ butuh pengampunan. Ya kan? Nah, jadi di masa pacaran ini haruslah bisa saling memahami, bisa saling menerima. Nah, pacaran yang baik itu gimana? Yang pertama, itu yang menjaga kekudusan. Yang kedua, yang mempunyai komitmen. Yang ketiga, pacaran yang baik itu apa? Yang bisa saling, di situ adalah tempat belajar. Belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Dan yang keempat, yang membangun hidupmu menjadi lebih baik. Jangan karena pacaran prestasimu menurun. Jangan karena pacaran pekerjaanmu lalai. Jangan karena pacaran nilai-nilaimu menurun. Tidak, justru ketika kau pacaran kau makin semangat.
Ketika engkau pacaran, engkau makin termotivasi. Ketika engkau pacaran, engkau makin dekat dengan Tuhan. Ketika engkau pacaran, persekutuanmu dengan Tuhan tidak hilang ya kan, tapi makin intim dengan Tuhan, membangun hidupmu, menjadikanmu semakin dewasa, baik pengenalan akan Tuhan, baik dalam dirimu sendiri dan juga dengan pasanganmu. Saya berharap ini yang bisa saya bagikan, apa itu pacaran. Dan jika teman-teman diberkati, silahkan share video ini, silahkan bagikan supaya boleh jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga bagi yang baru bergabung, selamat datang ya. Selamat bergabung, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video yang saya berikan di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.